Halo, assalamualaikum. Apa kabar, teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik fungsi kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c itu adalah anggota bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, apa saja karakteristiknya? Yang pertama yaitu tentang keterbukaannya, dan yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu X. Nah, mari kita amati. Di sini di persamaan kita punya A, B, dan C. Nah, tentang keterbukaan fungsi kuadrat itu, ketika A lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya adalah terbuka ke atas. Dan apabila A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya akan terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu tentang titik potong terhadap sumbu X yang ditandai dengan D. D itu apa? D itu diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, apabila diskriminannya itu lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan apabila D-nya sama dengan 0, maka akan memotong sumbu X di 1 titik, atau bisa dikatakan berimpit dengan sumbu X. Tapi apabila D-nya kurang dari 0, maka berarti grafik fungsi kuadrat tersebut tidak menyentuh sumbu X, bisa di atas atau di bawah sumbu X. Karakteristik berikutnya yaitu tentang titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Kita gunakan C-nya. Nah, apabila C-nya itu lebih dari 0, maka grafik fungsi tersebut akan memotong sumbu Y di atas 0,0. Namun, apabila C-nya itu sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat itu akan melalui titik 0,0 atau titik pusat. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, apabila C-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu Y di bawah 0,0. Nah, selanjutnya ini untuk menentukan karakteristik fungsi kuadrat yang lain. Jadi kita bisa menentukan sumbu simetri dari suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu simetri itu untuk X-nya itu bisa kita tentukan dengan cara menghitung min B per 2A. Nah, kemudian nilai ekstrim bisa maksimum atau minimum, tinggal kita lihat nanti grafiknya seperti apa. Yang grafik sebelah kiri ini dia memiliki titik minimum karena terbuka ke atas. Nah, sebelah kanan ini memiliki titik maksimum karena terbuka ke bawah. Nah, kemudian cara mencari nilai ekstrimnya itu dengan cara Y sama dengan min D per 4A. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan titik puncak? Titik puncak kita dapatkan dari X, Y yang diperoleh dari sumbu simetri dan juga nilai ekstrim. Nah, selanjutnya di sini disajikan sebuah contoh soal. Tentukan batas-batas nilai M agar fungsi kuadrat f(x) sama dengan 3M ditambah 1x kuadrat dikurangi M ditambah 3x ditambah 1 memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, kita analisis lagi soalnya. Di sini kita diminta untuk menentukan batas-batas nilai M. Kemudian ditambahkan syarat di sini, yaitu agar fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Syarat suatu fungsi kuadrat itu agar memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, yaitu dengan D lebih dari 0. Masih ingat ya, D itu apa? D itu diskriminan, maka B kuadrat min 4AC lebih dari 0.
Nah, di sini diperoleh negatif M ditambah 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali 3M ditambah 1 dikali 1 lebih dari 0. Nah, sehingga kita peroleh M kuadrat ditambah 6M ditambah 9 dikurangi 12M dikurangi 4 lebih dari 0. Maka kita peroleh M kuadrat dikurangi 6M ditambah 5 lebih dari 0. Di sini kita faktorkan pertidaksamaannya. Kita peroleh M dikurangi 1 dikali M dikurangi 5 lebih dari 0. Nah, untuk menentukan M-nya, kita gunakan garis bilangan uji titik ya. Kita punya M sama dengan 1 dan kita punya M-nya sama dengan 5. Nah, uji titiknya itu apabila kita punya, misalnya di sini kita ambil angka 0. Kita substitusikan 0 ke persamaan ini. 0 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 5, maka hasilnya adalah negatif 1 dikali negatif 5. Di sini adalah positif. Bilangan-bilangan di sebelah kiri, M sama dengan 1 itu adalah positif. Nah, kemudian apabila misalnya kita ambil antara 1 dan 5 itu adalah bilangan 2, maka kita peroleh 2 kurangi 1 dikali 2 kurangi 5. Maka hasilnya adalah 1 kali negatif 3. Hasilnya di sini negatif. Nah, kemudian misalnya di sebelah kanan M sama dengan 5, kita ambil 6. Nah, di sini 6 kita substitusikan, 6 dikurangi 1 dikali 6 dikurangi 5. Kita peroleh hasilnya 5 kali 1, positif. Nah, karena lebih dari, maka yang kita ambil adalah wilayah yang positif. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa batas-batas nilai M adalah M kurang dari 1 atau M lebih dari 5. Nah, demikian tadi materi kita tentang karakteristik fungsi kuadrat beserta salah satu contoh soalnya. Nah, kalian bisa coba untuk mengerjakan latihan soal yang lain. Oke, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.